Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum Bu Isa, apa bisa melihat watak sekilas dari fisik? Iya. Nanti kalau udah biasa ya, udah ngerti. Terutama lihat dari mana Bu Aisyah? Lihat dari wajah, sudut-sudut wajah, sudut-sudut mata, bibir gitu ya. Kemudian dia punya perangai, ya, dia punya performa, ya. Biasanya orang yang introvert itu kan yang rapi gitu ya, apalagi yang melankolis pasti rapi, senada gitu ya. Apa-apa tuh senada, mulai dari jilbabnya, dalemannya, bawahannya, mungkin tasnya, sepatunya, pokoknya rapi banget ya. Nah, kalau orang ekstrovert kan orang yang mau cepat, orang yang mau spontan. Kadang-kadang antara kudung sama baju mungkin dia nggak selaras ya. Itu bisa dilihat dari perangainya atau performanya ya. Tapi kalau dari wajah itu bisa dilihat di sudut mata ini. Sudut mata ya, sama sudut bibir ya. Jadi intinya gini, cuman memang harus lihatnya pas masih agak muda ya. Kalau umur-umur udah kayak Bu Isa 50 tahun ke atas, ini udah pada kendor semua mukanya. Jadi nggak kelihatan. Ya, kalau misalnya kita punya anak kecil nih ya, lagi tidur, terutama lagi tidur ya, perhatikan sudut matanya pas dia tidur. Kalau dia garisnya ke atas, itu biasanya anak-anak ekstrovert. Apakah koleris atau sanguinis? Ya, tapi kalau sudut matanya ke bawah itu anak-anak introvert, apakah flegmatis atau melankolis ya. Nanti setelah mata lihat sudut bibirnya. Kalau dia tidur ya, ada orang sudut bibirnya ke atas kalau tidur ya. Nah biasanya orang yang ke atas itu biasanya orang yang bukan lagi koleris melankolis, tetapi biasanya lebih kepada orang yang lebih spontan ya. Kalau dia ke bawah itu biasanya lebih detail ya. Jadi kalau kita mau lihat wajah itu biasanya yang kita bisa deteksi adalah watak utama. Misalnya nih orang mau mulai dari mana dulu nih? Orang koleris ya. Nah koleris, sanguinis, mata sama-sama naik ke atas ya. Sama-sama naik ke atas ini ya, kalau dia tidur ya. Atau pas dia melek ketahuan juga nih mata. Kecuali kalau kita dandan, kita pakai eyeshadow gitu kan nggak kelihatan ya. Oke. Nah ini kalau mata ke atas berarti kalau dia koleris atau sanguinis. Oke. Terus lihat lagi bibirnya, nggak lagi senyum ya, lagi nggak senyum, lagi diem aja gitu. Kalau dia diem, sudutnya dia ke atas ya, itu biasanya sanguinis. Jadi sanguinis itu sudut mata ke atas, bibir ke atas. Jadi mukanya tuh udah muka apa ya? Muka ketawa. Emang sanguinis sedang ketawa, ya? Nggak disuruh ketawa aja ketawa. Dan dia sedih aja ketawa tuh orang sanguinis. Oke? Nah sekarang koleris. Kalau koleris sudut mata tetap ke atas, cuman sudut bibir ke bawah. Gini. Kalau dia lagi diem ya, ke bawah ya. Sudutnya ke bawah. Itu koleris. Oke? Nah sekarang kalau sudut mata ke bawah, berarti kan introvert ya. Introvert kan sudut mata ke bawah ya. Pas lihat waktu tidur atau misalnya pas lagi dia tenang, tidak lagi tersenyum ya, sudut mata ke bawah. Kalau sudut mata ke bawah dan sudut bibir juga ke bawah, garisnya itu melankolis. Melankolis itu watak serius. Mukanya juga serius. Ya, saking seriusnya itu tadi matanya serius, bibirnya juga serius. Nah, kalau flegmatis itu sudut matanya ke bawah. Nah, ini Bu Isa kan flegmatis ya, coba perhatiin deh. Sudut mata ke bawah kan. Kalau udah pakai eyeliner nih, tetap aja ke bawah. Kelihatan tuh ke bawah. Apalagi udah 52 tahun. Udah kendor. Ke bawah, terus sudut bibir ya, itu ke atas. Ini diem aja. Jadi sudutnya ke atas. Itu flegmatis. Oke? Jadi dan nanti kalau kita sudah tahu patokan-patokannya ya, tentu kita sudah terbiasa juga nanti melihat. Itu enaknya. Sehingga kita mengerti bahwa saya tipe wataknya ini, pasangan saya ini, anak saya ini. Dan nanti bagaimana menghadapinya kita akan belajar lagi di 2 pekan berikutnya dan 2 pekan berikutnya. Oke? Ini nggak rasa ya udah jam berapa ini ya? Oh, berapa menit lagi? 10 menit lagi. Waduh, nggak rasa ya, kita ngobrol-ngobrol gini nggak rasa ternyata ya. Oke, sekarang kita lihat lagi apa ini? Oke. Iya, ada yang tanya juga tentang ada nggak referensi untuk watak. Itu banyak kok, buku-buku tentang watak banyak. Ya, memang yang paling gampang dipelajari itu personality plus. Ya, personality plus itu gampang cari personality plus itu langsung ya, banyak banget tuh buku-buku tentang watak ya. Yang senang baca, mangga sok atau baca di situ ya. Ya, sebentar. Nah, coba dicek. Oke, siapa nih? Mbak Dina Rusyana.
Ibu, saya mau tanya, watak kita ini bisa turunan orang tua nggak ya? Iya, ya iya. Tadi kan dari awal saya sudah sampaikan, watak itu genetik, turunan, turun. Dibawa di mana sih watak itu? Di kromosom. Di kromosom dari turunan ayah dan ibu. Tapi nggak mesti ayah pas banget ayah ibu kita gitu. Misalnya saya, satu sisi watak flegmatis saya itu dari ayah saya, ya. Kemudian satu sisi watak saya dari ibu saya, tapi ternyata nggak di ibu saya persis, ternyata di ibunya ibu saya gitu, oma saya gitu. Jadi artinya watak itu dia ada dari turunan ayah ke leluhur ke atas, atau dari ibu leluhur ke atas. Biasanya kita ilmuwan mengatakan leluhur ke atas tuh 7. Kalau turunan kan bawah kan 7 turunan kan gitu ya. Ini 7 leluhur. Nah, gitu ya. Cuman kan kadang-kadang leluhur kita yang urutan keberapa, ketiga aja udah nggak ada fotonya kan. Jadi kita nggak tahu juga ini gimana watak mereka ya. Tapi watak adalah genetik. Ya. Oke, kita lihat lagi apa sebentar. Ibu siapa sebentar? Ibu Ira Sumaya. Bu Aisyah, apa benar kalau sanguinis itu masa kecilnya bahagia? Sanguinis itu mau masa kecil kayak masa besar kayak dia mah bahagia terus. Dia memang hasratnya gembira. Kelihatannya gembira. Bisa jadi sih dia sedih. Cuman sedihnya dia itu diceritakannya dengan gembira. Contoh ya orang sanguinis misalnya ya, dia dompetnya hilang gitu ya. Mungkin kalau watak lain, terutama watak melankolis kah, flegmatis, bilang dompet hilang tuh sedih banget. Dompet aku hilang. Nah itu orang introvert ya. Tapi orang sanguinis gini, dompet aku hilang, tapi mukanya kayak gitu loh. Dompet aku hilang. Ya, rumah aku banjir. Nah itu kan orang melankolis dan flegmatis tuh. Kalau misalnya dia cerita bahwa rumahnya banjir, datang orang sanguinis, rumah aku juga banjir. Tapi dia ketawa, mukanya ketawa. Dia sebetulnya nggak ketawa aja, sudut matanya ke atas, sudut bibirnya ke atas. Jadi orang sangka dia ketawa, padahal dia tuh sedih. Makanya dikatakan dia hasrat gembira. Dan orang sanguinis itu nggak betah suasana yang hening lama-lama, nggak bisa. Misalnya nih lagi ujian nih, anak-anak sanguinis ya, mau dari TK ke SD ke sampai nanti kuliah, anak sanguinis pas ujian kan hening ya, hening. Itu dia nggak tahan loh. Dia kadang-kadang nyanyi-nyanyi sendiri, nah gitu. Atau dia ketok-ketok itu pulpennya kayak cek itu kayak gitu orang sanguinis. Ya, karena sanguinis itu memang hasratnya gembira. Oke? Iya, oke. Ibu, oh ini nih ada nih lanjutannya nih, MT Lebang. Ya, Ibu, gimana caranya menggali kesedihan orang sanguinis? Orang sanguinis itu, ya, kalau dia bilang aku sedih, tapi mukanya ketawa, ya aku sedih banget, tapi mukanya ketawa, itu sedih. Jadi nggak usah digali. Itu udah sedih tuh. Cuman memang ekspresi wajahnya itu selalu ke atas gitu. Seandainya misalnya orang tuanya meninggal misalnya kan gitu ya, ya itu di situ tuh baru tuh kelihatan banget sedihnya. Ya, tapi beberapa menit kemudian udah bisa terima tamu, misalnya ada saudara datang itu untuk takziah gitu ya, itu udah bisa ketawa, terima kasih ya, maafin ayah saya ya, maafin ibu saya ya, udah bisa gitu. Tapi mungkin orang melankolis itu susah banget, paling kalau ada yang iya terima kasih, maafin ya, paling gitu kan. Iya, jadi kalau orang sanguinis kalau dia bilang gue sedih banget, itu udah sedih itu, udah terima bahwa dia sedih gitu. Oke. Wow, ini ada yang senyum-senyum nih, barangkali ada yang ada yang sanguinis ya. Ada yang tanya tentang istri, sabar ya Pak ya. Nanti 4 minggu lagi kita bahas tentang istri, oke? Ada yang tanya ini, Meisha Anggreni, apakah watak ada kaitannya dengan bakat, Dok? Nah, watak dan bakat itu kalau di otak tempatnya, lokasinya sama di daerah parietalis di sini, lobus parietalis di tengah, persis tengah. Di situ ada program watak Allah kasih dengan kekuatan dan kelemahannya, dan ada program bakat. Ya, dan setiap orang itu menurut ya Howard Gardner ya diteliti bahwa setiap orang itu ada 8 jenis bakatnya loh. Itu yang disebut kecerdasan ganda atau istilahnya multiple intelligence.
ya kan? Nah, tetapi 88-nya itu di otak ini nggak semuanya dominan. Itu bakat. Ya, makanya kalau mau mendeteksi bakat kita yang dominan apa, itu banyak juga caranya. Ya, teman-teman psikolog itu punya tools untuk bisa mendeteksi bakat. Walaupun nanti ada tuh kalau di aplikasi-aplikasi media sosial untuk tahu bakat kita apa, itu juga bisa itu. Cara simpel untuk tahu kira-kira bakat dari 8 itu urutannya berapa yang dominan pertama, kedua, ketiga, keempat, itu bisa kita tahu ya. Jadi kalau kita sempat tes bakat, nanti di hasil tes bakat itu dia ada, nanti akan ada namanya kecerdasan multiple atau multiple ganda ya. Biasanya 8 itu adalah kecerdasan logis matematis, kecerdasan bahasa, kecerdasan interpersonal, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, kecerdasan intrapersonal, bagaimana kita bisa mengerti diri, itu juga bakat loh. Ada orang yang nggak ngerti dirinya, berarti dia nggak punya kecerdasan intrapersonalnya rendah gitu, bukan dominan gitu. Apalagi kecerdasan musikalis ya. Pemain musik itu kecerdasan musikalisnya pasti dominan ya. Apalagi kecerdasan naturalis yang senang dengan tanaman, kemudian hewan, dan senang masak gitu ya. Nah, itu biasanya kecerdasan naturalis ya. Apalagi kecerdasan logis matematis ya. Nah, kecerdasan logis matematis ini yaitu bakat jago matematika. Jadi anak saya tuh selalu bilang, Bu, ada teman aku jago banget ya matematika. Saya bilang itu kemungkinan besar dia punya kecerdasan logis matematisnya dominan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau dengan kaitannya watak bisa nggak Bu Aisyah? Bisa, karena dia satu lokasi. Rata-rata orang melankolis dan pragmatis dia punya kecerdasan logis matematisnya tinggi dibanding koleris sanguinis gitu. Koleris sanguinis itu yang tinggi kecerdasannya apa? Kecerdasan bahasa ya, kecerdasan linguistik, itu rata-rata ya. Kemudian ada lagi kecerdasan kinestetik, senang olahraga, senang nari dan sebagainya. Nah, kalau kinestetik bisa ada di ekstrovert, bisa ada juga di introvert ya. Kecerdasan musikalis, nah kecerdasan musikalis itu tidak melihat watak ya, bisa di ekstrovert, bisa di introvert. Hanya memang kecerdasan musikalis pada orang introvert tentu dia akan jauh lebih detail ya. Kecerdasan musikalis pada orang ekstrovert tentu jauh lebih yang bervariasi atau lebih spontan dia punya.